Menteri Kominfo ini viral karena selalu jadi langganan hacker. Sampai Instagram pribadinya di private. Emang kelihatan banget ya nggak bisa kerja sampai dirujak netizen. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol. Pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol. Apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi? Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi. Ini pil pahit, jadi di dalam itu juga suasananya mencekam pasti Pak, karena kemarin juga kita tahu bahwa kepolisian itu datang jumlahnya cukup banyak, 40 sampai 50 orang. Namun komitmen kami yang sudah kita sampaikan bersama satu nada walaupun terpisah dengan Kapolri, bahwa Kemkomdiji akan terbuka dan sudah terbuka kepada seluruh upaya pengembangan penyidikan. Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Indigital News. Mantan Menkominfo Budi Ari Setiadi nampaknya sekarang sedang cemas di tengah desakan publik. Budi Ari dikabarkan akan diperiksa oleh pihak kepolisian terkait kasus judi online yang melibatkan mantan anak buahnya di Kementerian Kominfo. Beredar isu bahwa Budi Ari mengancam pihak Istana Lama jika dirinya dipecat atau ditetapkan sebagai tersangka, maka dia akan membongkar rahasia negara. Wow, jika benar terjadi, ini akan menjadi berita yang akan menghebohkan publik. Berikut keterangan hasil analisa data dari netizen dan anggota DPR terkait kasus judi online yang diduga melibatkan mantan Menkominfo ini. Menteri Kominfo ini viral karena selalu jadi langganan hacker. Sampai Instagram pribadinya di private. Emang kelihatan banget ya nggak bisa kerja sampai dirujak netizen. Itu buktinya 6 juta nomor wajib pajak bocor dan dijual 150 juta di internet. Terus kerjanya ngapain dong? Ternyata dia sering lupa backup data sampai server data nasional kena hack. Konyolnya passwordnya cuma admin 1234. Tapi beliau kok digaji pakai duit rakyat nggak ngerjain tugas Kominfo, malah jadi juru bicara Jokowi. Bahkan sampai dihujat oleh netizen di IG karena jadi penjilat Jokowi dan selalu ngebela keluarga Jokowi. Menurutku lebih mending sih daripada Menkominfo sebelumnya yang terlibat korupsi BTS. Sepertinya Indonesia lagi krisis menteri yang kompeten. Zaman sekarang susah nyari yang terbaik, pilihannya cuma yang jeleknya mendingan. Politik pengawasan, saya ambil ilustrasi 7 September 2024, ini ada terlilit uang pinjol dan judol, pria asal Bandung curi ratusan ATM nasabah koperasi. Yang kedua 10 Juli 2024, gelapkan uang koperasi untuk judol, remaja asal Banjarnegara bikin sandiwara jadi korban judol. 25 Oktober 2024, PPATK blokir 13.000 rekening dengan total uang di sana sekitar 280 triliun. Dan kemudian tadi sudah disampaikan ada apa tadi namanya tuh, rentenir ya, rentenir. Tapi saya dalam politik pengawasan ini saya ingin fokus pada pinjaman online ilegal berkedok koperasi ya, dengan modus mudah, pinjamannya mudah, cepat, biaya besar, bunga tinggi, jangka waktu pinjaman pendek. Fintech lending ilegal ini menggunakan aplikasi website seolah legalitas koperasinya di-approve oleh Kementerian Koperasi UMKM. Nah, Bapak, dari temuan PPATK ini, dan tentu saja jangan sampai kami mendukung agar jangan sampai kecolongan lagi ada ordal ini di Kementerian Koperasi. Mungkin bisa berkomunikasi untuk berkoordinasi dengan PPATK. Apakah ada juga dari ASN di Kementerian Koperasi, barangkali ada yang terlibat juga, atau segeralah mungkin membentuk tim mengenai fintech ilegal atau pinjol berkedok koperasi ini. Apakah ada keterlibatan ordal di dalam mengapprove ya, dan seolah-olah dia sudah dapat izin pinjol ini. Yang kemudian juga penting adalah ini pinjol itu servernya 22% di Indonesia begitu, sisanya di luar negeri.
Dan saya terinspirasi dengan apa yang disampaikan Pak Menteri pada tanggal 22 Agustus 2023, waktu itu masih di Kominfo, bahwa judi online dan pinjol ilegal dianggap kakak adik, ujungnya kriminalitas. Daya rusak sosialnya tidak lagi bisa didiamkan. Sepakat Pak? Sikat mafia pinjol dan judol. Ada kurang lebih masyarakat kita terlibat pinjol 138 triliun Bapak. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya, karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan ya dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja, kalau memang ada yang terlibat langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk judi online, penanganan sampai hari ini mungkin yang terakhir kami laporkan kepada yang terhormat pimpinan maupun anggota Komisi 1 bahwa ini pil pahit. Jadi di dalam itu juga suasananya mencekam pasti Pak. Karena kemarin juga kita tahu bahwa kepolisian itu datang jumlahnya cukup banyak, 40 sampai 50 orang. Namun komitmen kami yang sudah kita sampaikan bersama satu nada walaupun terpisah dengan Kapolri, bahwa Kemkomdij akan terbuka dan sudah terbuka kepada seluruh upaya pengembangan penyidikan. Berapa kali pun kepolisian harus datang, seberapa lama pun mereka harus datang dan meneliti di kantor kami, sebagai bentuk pertanggungjawaban kami membuka pintu selebar-lebarnya. Karena itu Presiden menaruh perhatian besar terhadap judi online ini, karena sekali lagi loss-nya bukan hanya yang tangible atau yang terukur, tapi juga intangible loss, begitu. Kemudian saya sepakat tadi Bapak Ibu yang menyampaikan literasi kemudian menjadi penting. Kami memahami bahwa Kemkomdij perlu mengupgrade sistem, mengaudit sistem secara teknologi dan SDM. Namun kami juga perlu menyampaikan bahwa diperbaiki pun nanti tetap literasi menjadi penting, karena tadi Pak Rizky kalau nggak salah yang menyampaikan selama ada demand maka akan terus hidup. Kami berusaha lebih baik dari penjahat, tadi ada yang menyampaikan lebih pintar dari mereka, tapi Bapak Ibu mengetahui bahwa di dunia pun memang kadang-kadang penjahatnya lebih pintar daripada pemerintahnya, bahkan di sebagian kasus seperti itu. Maka literasi menjadi penting. Sekali lagi kami mengajak Bapak Ibu sebagai wakil rakyat di Komisi 1 bersama-sama tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, semuanya harus bersama-sama untuk memerangi judi online ini. Bapak Ibu, kalau kita membuka data, kami disampaikan oleh PPATK untuk mengingatkan juga, di pemerintahan banyak juga, di pendidikan banyak juga. Mohon maaf mungkin di partai politik, saya juga orang partai politik, jadi di partai politik kalau dibuka banyak juga. Di profesi manapun, jadi artinya tidak hanya di kelas bawah,
di kelas atas dengan berbagai sistem yang berbeda, ada yang melalui games, ada yang melalui bentuk-bentuk lain, ini banyak. Jadi sekali lagi mungkin di lingkungan terdekat kita dulu kita perangi sama-sama. Ini